يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam At-Tahawi rahimahullah, digabungkan dengan penjelasan dari Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah di kitab beliau Ithafus Sa'il bima fit Tahawiyati min masail. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah beliau berkata, wal qabru rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin niran. Kuburan itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi taman di antara taman-taman surgawi, atau bisa menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka, lubang berapi. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah menyebutkan hal ini di kitab beliau. Kata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah, yuridu bidzalika التصديق والإيمان بما دلت عليه الأحاديث والآيات من أن المقبور يكون في نعيم أو في عذاب. Maksud dari Al-Imam At-Tahawi menyebutkan tema ini di kitabnya, yaitu wajibnya untuk mempercayai dan mengimani apa yang ditunjukkan dalam ayat-ayat dan dalam hadis, bahwasanya orang yang dikubur, mayit dikubur itu bisa jadi berada di kenikmatan, bisa pula berada di azab. Wa anna qabrahu imma an yakuna rawdah min riyadil jannah aw hufrah min hufarin nar. Bahwa kuburnya itu bisa aja berupa taman di antara taman-taman surga atau lubang di antara lubang-lubang kenerakaan api. Wasababu iradihi, sebab disebutkannya tema ini di kitab At-Tahawi, annal aqlaniyin fi masaila azabil barzakh, fi masaili azabil barzakh wal falasifah wa ta'ifatun min ahli al-kalam yunfuna an yakuna al-qabru jannatan aw nar. Adanya pembahasan ini disebabkan para aqlaniyun. Aqlaniyun itu orang-orang rasionalis. Jadi orang-orang yang mengutamakan logika. Orang-orang yang mengklaim segalanya itu bisa dilogikakan. Ya. Mereka ini para rasionalis memiliki pandangan tentang masalah barzakh, yaitu alam kubur. Bagi mereka
bahwasanya tidak mungkin dan mustahil kuburan itu menjadi kesurgaan atau keneraka bagi mayit. Mereka ini adalah orang-orang rasionalis dari kalangan filsafat, pemuja filsafat, atau sebagian dari ahli kalam seperti Mu'tazilah. Mereka berupaya untuk merasionalisasikan hal-hal gaib. Jika tidak masuk tidak masuk akal, maka mereka meniadakan hal itu walaupun dalil jelas. Jadi mereka tidak percaya. Dan mereka mengatakan melalui akal mereka, kita membuka kuburan-kuburan dan kita tidak menemukan di dalam kuburan ada asar dan efek. Tidak ada bekasnya, nggak ada trace. Bekas siksaan nggak ada, atau bekasnya ada. Yang ada secara logika manusia, dagingnya, tulangnya dimakan, digerogoti oleh binatang-binatang tanah. Gitu. Jadi mereka percaya ini mayit membusuk atau hancur tubuhnya karena dimakan binatang tanah, selesai. Itu rasional karena memang kenyataan saintifiknya begitu. Tapi urusan dia azab, dikubur atau diberi nikmat sampai raudhah min riyadil jannah. Raudhah kan taman. Maka mereka bilang, enggak ada tuh taman. Enggak ada tuh api yang melahap, enggak ada. Ya. Dan kemudian dengan kaedah rasional mereka menafikan adanya azab dan nikmat kubur. Dan juga mereka menafikan adanya malaikat munkar nakir yang bertanya di situ. Mungkin mereka akan mengatakan kita bisa merecord atau bisa merekam dan menaruh recorder di dalam kubur jarak 1 atau 2 meter. Coba di malam pertama di alam kubur kita berikan record, mungkin dalam 24 hours day gitu, satu hari 24 jam kita record dan nggak ada terdengar suara apapun tuh. Ya. Artinya mereka mencoba merasionalkan dengan kenyataan fakta keduniaan yang bisa dilihat atau didengar atau dirasakan dengan panca indera keduniaan kita sekarang. Jika tidak terdengar, tidak terlihat, tidak terasakan, maka berarti nggak ada. Ya. Maka inilah orang-orang rasionalis. Jadi kaidah mereka alamul ghaib, alam gaib itu harus dikiaskan dengan alam syahadah. Alam gaib itu syahadah itu disaksikan. Keduniaan kayak gini nih, alam syahadah. Persaksian, disaksikan, dilihat oleh indera mata. Adapun alam gaib itu alam yang gaib, yang tidak bisa dilihat seperti alam jin, alam malaikat, alam kubur, apalagi alam akhirat. Maka itu semua harus dirasionalkan dengan kenyataan, fakta, dan apa yang bisa kita lihat di dunia ini. Begitu. Dan bagi mereka, segala sesuatu yang mungkin adalah sesuatu yang bisa didapatkan oleh akal. Adapun ketika akal memustahilkan itu karena tidak ada info dari panca indera, maka itu sesuatu yang ghairu mungkin, tidak mungkin atau mustahil. Ya, begitu cara berpikir mereka. Jadi sempit sebenarnya. Dan ajaibnya orang-orang rasionalis itu mereka merasa wawasan mereka luas, pemahaman mereka luas, dan tidak sempit. Itu anggapan pribadi mereka. Padahal justru wawasan mereka itu hanya mentok di akal mereka yang terbatas. Karena akal manusia terbatas. Adapun ketika seorang muslim ya belajar agama, belajar akidah, belajar tentang masalah-masalah dalam ayat tentang hal-hal yang gaib, sebatas itu sudah merupakan cakrawala yang luas. Contoh ya. Ada misal Syekh Utsaimin atau Syekh lainnya ketika mengisi kajian ya, kemudian ada seseorang
yang tidak mau ikut kajian dan dia mengatakan ngapain ini kajian, orang udah pada ke bulan, ya dia masih ngaji ini ngaji itu, gitu. Ya dia masih yang ngaji hal-hal yang bersifat agama, orang udah pada ke bulan. Ya siapa namanya, Neil Armstrong sudah ke bulan, dan kemudian sekarang juga ada proyek-proyek yang menuju bulan, ya. Proyek di Amerika itu kan ada beberapa, bahkan kemarin juga ada yang sudah sampai ke bulan, ya, namun salah bagian sehingga mati di sana, gitu. Al-muhim, orang-orang barat sudah pada ke bulan, ya. Ngapain kita masih membahas masalah-masalah yang ya kadang masalah haid nifas, masalah ini, masalah itu yang nggak bakal nyampein kita sampai setinggi bulan. Maka dikatakan bahwasanya cita-cita kita paling tinggi adalah ke akhirat, ke surga Allah Azza wa Jalla. Itu jauh lebih tinggi daripada bulan. Maka kita katakan kepada orang seperti ini. Pertama, antum yang ngomong kayak gini, ke bulan aja enggak, antum rugi dua hal. Satu, ke bulan enggak, dapat ilmu enggak. Sedangkan orang yang menuntut ilmu potensinya bukan ke bulan, tapi ke surga Allah Azza wa Jalla seperti yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan kemudian dapat ilmu untuk beramal. Maka menang banyak orang yang menuntut ilmu itu dibandingkan orang yang hanya ngapain kita bahas masalah-masalah air, bersuci, haid, nifas, salat, takbiratul ihram dan seterusnya. Sementara orang barat udah ke bulan. Ya subhanallah, patokannya bulan ya gitu. Ya, kenapa enggak ke matahari sekalian gitu, biar mati di sana, ya. Jadi orang banyak yang pakai rasional, ya, dengan logika yang sebenarnya sempit. Dikira bahwasannya kalau kita membanggakan apa yang dilakukan oleh personel dari NASA atau lainnya sampai ke planet inilah, ke bulan lah, kemudian ke antariksa gini-gini, setelah itu udah paling luas. Padahal sebenarnya alam ini alam dunia, ya, baik bulannya, mataharinya, buminya, ini semua bagian dari alam dunia. Ketahuilah alam barzakh itu jauh lebih luas daripada alam dunia, ya. Kita kalau membanggakan bagaimana kita travel around gitu, pergi ke negara ini, ke kontinen atau benua ini, kita pernah ke Europe, kita pernah ke Amerika, kita pernah ke Australia yang lebih dekat mungkin. Kemudian kita, betapa luasnya bumi ini. Wallah, bumi ini seluas apapun. Memang kata Allah Azza wa Jalla, inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku itu luas. Tapi sungguh alam barzakh itu jauh lebih luas daripada bumi ini, alam dunia ini. Ya, kalau kita membanggakan sudah dinas ke, bahkan sampai saya sudah dinas ke berbagai pulau besar di Indonesia. Kalimantan pernah, Sumatera pernah, Sulawesi pernah, Lombok pernah, Irian Jaya pernah, dan seterusnya. Tapi antum baru sekelumit Indonesia itu. Kalau kita buka Google Map dan kita kemudian zoom in atau zoom out kalau kecilin tuh ya namanya. Kalau kecilin namanya zoom in atau zoom out. Zoom out. Ya, kita kecilin gitu. Kita ngelihat Indonesia itu nggak kelihatan gitu, atau kecil banget. Oke, anggaplah kita sudah ke semua benua besar. Afrika pernah. Berapa negara? Eropa pernah berapa negara? Kita zoom in atau zoom out, ya segitu doang. Ternyata alam kubur nanti, silahkan rasakan nanti kalau udah wafat ya. Alam kubur nanti jauh lebih luas daripada itu. Oke, gimana luasnya? Allahu a'lam. Nanti kita tahu. Dan kemudian di alam kubur itu ternyata nanti ada alam akhirat yang jauh lebih luas daripada alam kubur. Jadi nggak ada apa-apanya, bumi ini nggak ada apa-apanya. Ya, kita tuh kalau misalnya ke kampung, Pak. Ya, ke kampung atau ke desa-desa. Kadang ada beberapa orang desa atau orang yang kerja di Alfamart di kampung gitu. Ketika kita orang Jakarta gitu datang ke, ya. Terus kadang orang desa itu bilang, saya pernah Pak ke Jakarta gitu. Dengan ada sedikit little proud gitu, bangga sedikit. Saya pernah kerja di Jakarta. Oh, wah pernah ke Jakarta ya Mas ya? Iya. Seolah-olah pernah ke Jakarta untuk kerja setahun 2 tahun itu sesuatu yang luas baginya gitu loh. Dibandingkan dengan, dikiaskan dengan anak-anak desa yang belum pernah kerja di Jakarta. Tapi kalau kita pikir-pikir, baru ke Jakarta, saya ke Amsterdam gitu loh. Saya pernah ke London, nggak seberapa Jakarta ini dibandingkan yang udah pernah ke Europe.
Nah sekarang kita pikir orang yang pernah kemana-mana di muka bumi ini, traveler gitu ya, di kemana-mana, menghabiskan banyak waktu, uang, tenaga untuk pergi ke seluruh bagian dari benua mana-mana. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan nanti ketika dia mati dia dapatkan bahwa barzakh itu jauh lebih luas. Apalagi akhirat, gitu loh. Ya, nah oleh karena itu, ketika kita hanya berpikir tentang kiasan-kiasan keduniaan saja, maka sungguh ini kiasan yang sangat rendah, kecil, dan mentok cuman di situ-situ doang. Para ulama mereka menjelaskan tentang alam akhirat, menjelaskan bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada impactnya nanti alam barzakh dan apalagi alam akhirat. Itu kan sangat futuristik. Coba kalau kita perhatikan, umur kita tuh sempit jemaah. Mentoknya 60, 70, 80 aja udah Masya Allah banget itu. Ya. Bahkan beberapa orang yang udah 70 tahun itu nanya, kapan saya matinya? Saking apa? Pengen cepet-cepet meninggalkan dunia ini gitu loh. Nah, ini usia segitu doang. Ya. Coba kalau kita perhatikan para mayit yang sudah wafat sejak ribuan tahun lalu. Ya, dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya 1400 tahun lalu. Kemudian belum lagi sebelum-sebelumnya dan bagaimana dulu peradaban Mesir, Fir'aun, mumi-mumi itu di daerah Mesir itu udah berapa ribu tahun. Fosil yang ditemukan mumi itu kan kadang-kadang dibawa oleh beberapa orang untuk penelitian. Para saintis kan ada beberapa saintis yang memang fokusnya di bumi itu ada walaupun jarang. Itu Ana pernah mendengar di salah satu podcast BBC tentang sains. Ana lupa apakah itu Inside Science atau Life Scientific, Ana lupa, tapi Ana pernah. Ada seorang perempuan sudah tua, sekarang usia 70 sekian, dan dia adalah saintis pertama di Britain yang memfokuskan untuk mendalami masalah mumi di Mesir. Tapi ajaibnya, sayangnya dia terinfluence dengan pemahaman masa-masa Firaun itu gitu, tentang afterlife, tentang apa pasca kehidupan, yaitu dari alam-alam setelah kehidupan, yang Anda mendengar amat disayangkan gitu loh. Kalau kita seorang muslim ngeliat pocong aja udah inget kematian setelah kehidupan gitu loh. Nah ini udah capek-capek ngumpulin mumi atau dan seterusnya, sampai perempuan ini usia 70 tahun saking terinfluensnya dengan bagaimana kremasi yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dan kemudian pemumian, itu sampai dibilang, saya nanti kalau misalnya nanti mati, ini orang barat loh, orang British, kalau nanti mati saya berharap saya akan dikremasi, dibakar ya. Bahkan saya juga memiliki salah satu bagian tulang bapak saya yang dulu dikremasi untuk diteliti dan disimpan. Subhanallah. Lihat, apa benefit yang didapat dari tulang-tulang yang berserakan yang kemudian dikumpulkan terus menjadi bahan memori. Kira-kira apakah itu membuat iman kita bertambah? Membuat akhirat kita selamat? Oh, tidak. Tapi dalam Islam, ya jemaah ikhwan, dalam Islam kita tahu bahwasanya mayit dikubur. Dan udah selesai. Itu udah private. Sampai dalam fikih itu haram terjadinya nabsh, yaitu haram terjadi penggalian kuburan ulang, digali kemudian dipindahkan, kecuali kalau betul-betul hajat yang sangat dan darurat, baru boleh dibuka kembali kuburannya dan dipindahkan kalau ada hajat yang sangat. Saking terhormatnya seorang mayit muslim setelah dikubur dah nggak boleh diapa-apain lagi, dan nggak boleh bagian tubuhnya walaupun kuku untuk diambil, jemari dipotong diambil, nggak boleh. Ya subhanallah. Tapi orang-orang ini walaupun saintis dengan keilmuan sains yang mungkin maju dan semisalnya, tapi tidak membuat
sadar akan afterlife atau hereafter, yaitu alam barzakh, alam akhirat, apa di balik kematian, itu nggak sadar, hidayah nggak dapat. Kenapa? Karena seseorang ketika cakrawala pikirannya sangat luas tentang alam dunia saja, itu tidak menjamin dia akan juga meluaskan pikirannya tentang alam berikutnya. Adapun orang yang beragama, mempelajari akidah, meskipun secara saintifik pemikirannya itu sempit, mungkin dia nggak paham ilmu sains, biologi nggak paham, matematika dari dulu merah terus, ya. Kemudian tentang ilmu tentang botani, tentang psikologi itu mungkin nggak bisa, taunya cuman dagang doang deh, ya. Tapi ketika dia dagang dengan jujur, kemudian dia dagang apa adanya, tidak menyembunyikan aib yang ada pada produknya dan seterusnya. Kenapa? Karena dia tahu ini semua akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Tanya sekarang, mana yang lebih luas jangkauan cara berpikirnya? Tentu pedagang ini, walaupun dia nggak ngerti tentang sains, dia nggak mempelajari astronomi, nggak mempelajari botanical, dan seterusnya, nggak tahu apa-apa. Ditanya, Pak, itu pohon apa ya? Wah, saya nggak tahu pohon apa, saya taunya itu pohon. Ya, iya, semua juga tahu itu pohon, tapi pohon apa? Tahu. Pak, ini binatang ini genus apa ya? Binatang ini nama biologisnya, nama ilmiahnya apa? Wah, saya nggak tahu, saya taunya cuma cicak doang. Nggak tahu apa-apa tentang itu, nggak mendalam, nggak luas cakrawalanya soal sains. Tapi ketika dia dagang jujur, karena apa? Mikirin akhirat. Ini jauh lebih tinggi lagi, lebih tinggi dan lebih futuristik lagi, ya. Makanya orang-orang yang beragama dan memperhatikan akidah yang benar dan beramal untuk akhirat itu mengalahkan para ultra rasionalis, mengalahkan, ya. Yang kadang-kadang orang-orang rasionalis mereka ya dikit-dikit akhirat, mabuk agama, katanya gitu, ya. Makanya kita katakan, antum yang mabuk dunia, nanti kok antum mati kemana terus? Bahkan sebagian dari rasionalis, saking sempitnya pemikiran mereka, ada yang berpemahaman bahwasanya kita itu hanyalah hari-hari yang ketika hari itu habis, maka habis. Artinya ya udah, setelah mati ya udah nggak ada apa-apa lagi. Kita hanyalah bagian dari waktu yang jika waktu kita habis, maka udah nggak ada apa-apa lagi. Itu pakai rasional mereka yang sebenarnya sempit sekali. Seolah tidak ada azab kubur, tidak ada nikmat kubur, tidak ada pertanggungjawaban akhirat. Kalau orang curang mati selesai, kalau orang adil mati selesai. Padahal di akhir kita tahu, yakin bahwasanya justru setelah kematian banyak hal jauh lebih kompleks dibandingkan bagaimana kompleksitas kehidupan kita sekarang. Jika tidak benar, jika tidak beragama, sangat kompleks. Maka Allah Ta'ala sebutkan di salah satu ayat, Dzalika yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Pada hari itu di akhirat, itu adalah hari yang susah. Dan untuk orang-orang kafir, enggak mudah. Berarti kompleksitas akhirat itu tingkatannya sangat tinggi bagi orang-orang yang tidak memikirkannya. Nah, makanya juga Allah Ta'ala katakan sebaliknya, untuk orang-orang beriman akan dimudahkan akhiratnya. Akan dimudahkan akhiratnya karena orang-orang beriman telah mengalami dan menghadapi kompleksitas kehidupan dunia ini dan merapihkannya, menetralisirnya dengan apa? Iman, ilmu, amal. Sekarang apakah yang kita rasakan dari kompleksitas kehidupan modern sekarang sama dengan yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak beragama? Sama, Pak. Kehidupan kita kan namanya sama, sama-sama Jakarta, sama-sama Jabodetabek. Ya bedanya nggak ada, sama, kita makan sama nasi, ya. Listrik sama bayar. Kemudian sama-sama ke minimarket juga. Kemudian sama-sama punya mobil atau motor. Sama, kehidupan kita sama mereka dari segi fasilitas yang Allah berikan dengan kehidupan modern ini. Sama, listrik sama semua. Kerja sama, tunggakan sama, bayaran sama, semua sama. Tapi apa bedanya? Bedanya apa?
Kata Allah Azza wa Jalla, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, di surat An-Nisa. Kalian wahai orang-orang beriman, kalian mengharapkan hal dari Allah apa yang mereka tidak mengharapkan, yaitu kalian punya harapan pada Allah dan mereka tidak punya harapan pada Allah Azza wa Jalla. Itu yang membedakan, sehingga orang-orang yang punya harapan ke Allah Azza wa Jalla itu membenahi kompleksitas kehidupan dunia modern ini dengan ilmu, iman, ketakwaan, amalan saleh. Iya. Adapun orang-orang yang tidak beragama atau bukan muslim mungkin, atau muslim cuman nggak mau ke Islam, itu mereka menghadapi kompleksitas kehidupan modern ini dengan apa? Dengan ya, logika mereka, kemampuan pribadi mereka, dan seterusnya dari kelitihan-kelitihan itu. Sampai viral kan belakangan ini masalah memberikan klausul untuk apa? Sholat berjamaah gitu, kerja sholat berjamaah. Bahkan ada perusahaan yang memberikan denda pada individu muslim, karyawan muslim yang sholat Jumat lebih dari sekian menit, maka akan dipotong fee-nya, gajinya. Tapi orang-orang muslim ini lebih milih, nggak apa-apa potong fee, yang penting saya mengerjakan kewajiban sholat Jumat. Lihat, misal potong fee-nya berapa, kalau nggak salah 700.000 atau berapa gitu. Misal 700.000, antum kena charge 700.000 karena sholat Jumat. Rugi nggak? Secara nominal mungkin rugi. Tapi antum mendapatkan benefit dengan amalan sholat Jumat tersebut yang wajib, yang mana benefit tersebut itu akan Allah ganjarkan di dunia dan akan Allah simpan di akhirat untuk ganjarannya. Jadi benefitnya itu futuristik. Dengan kerugian yang sifatnya temporary belaka, yaitu cuma 700.000 belakangan doang, sekarang doang. Tapi yang Allah janjikan itu futuristik sekali, jauh sampai akhirat. Menunjukkan bahwasanya orang beriman, cakrawala dan tinjauan perbuatannya dengan menghadapi kompleksitas keuangan ini itu jauh sampai akhirat mainnya. Alhamdulillah atas kenikmatan ini. Ya. Sekarang kalau misalnya kenikmatan ghibah, ya, contoh kenikmatan ghibah. Ghibah itu nikmat, ya. Karena ghibah itu ada kenikmatan kita bicara semaunya. Bicara semaunya itu enak. Ya, karena ada bisikan syaitan di situ. Kemudian dalam riba itu akan ada perasaan gue lebih baik daripada dia. Merasa saya lebih baik daripada dia, itu lebih enak, memang enak. Tapi itu kenikmatan sementara. Bagi orang beriman, ketika dia meribah atau di majelis ribah, dia langsung berpikir, bukankah orang yang beribah itu dia akan diancam azab kubur? Dan kapan dia dapat azab kubur? Kapan seseorang dapat azab kubur? Ketika dia mati. Baik. Kapan dia mati? Wallahu a'lam. Berarti menunjukkan jauh, pantangan jauh. Dan usia manusia di kuburnya boleh jadi jauh lebih panjang dibandingkan usia dia di alam dunianya. Ya, Fir'aun coba. Fir'aun berapa usianya? Saya tahu, anak juga nggak tahu, nggak nanya juga ya berapa usianya, berapa ratus, Allah alam dah. Tapi coba dulu Fir'aun dulu mati, kemudian sampai sekarang masih di kuburannya. Fir'aun itu ada gelar, bukan nama orang. Fir'aun itu gelar, bukan nama orang. Jadi semua raja di Mesir namanya Fir'aun. Gelarnya Fir'aun, namanya nggak tahu, namanya masing-masing ada. Yang penting bukan Paryono, bukan nama Mesir ya. Nah, Fir'aun itu gelar untuk raja-raja di Mesir, dan raja-raja Mesir itu ya zaman-zaman ketika itu usianya tidak sama dengan usia kita, Pak. Maksudnya lebih panjang. Kan Nabi SAW mengatakan usia umatku itu mentok 60-70 gitu. Lebih dari itu berarti itu keutamaan dari Allah. Tapi usia sebelum Nabi Muhammad SAW orang-orang lebih panjang. Nabi Nuh alaihissalam usia dakwahnya 950 tahun. Ini sebelum Nabi Ibrahim, sebelum ada Fir'aun. Entah satu Fir'aun berapa ratus usia nggak tahu. Tapi Fir'aun di zaman Nabi Musa, antara Fir'aun ketika Nabi Musa lahir sampai Nabi Musa dewasa, itu Fir'aun yang sama. Ya. Fir'aunnya yang ada di zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa lahir, dengan Fir'aun yang Nabi Musa udah kemudian dewasa dan Nabi Musa jadi buronan, itu Fir'aun di orang yang sama, bukan Fir'aun yang berbeda. Buktinya yaitu di surat Qasas. Di surat Qasas Nabi Musa lahir, kemudian kan khawatir kok ini laki-laki lahir bayi Bani Israel itu akan
dibunuh oleh Firaun melalui bala tentaranya. Ini Firaun yang sama, ya. Tapi sampai tumbuh dewasa, Firaun yang sama juga yang buron Nabi Musa alaihissalam. Baik, Firaun mati dah. Matinya di apa? Matinya di laut yang kemudian tenggelam. Terus Allah Ta'ala perintahkan laut untuk melepehkan jasad Firaun ini supaya menjadi ibrah bagi orang-orang setelahnya. Ini the end of his life gitu. Akhir hidupnya kayak gini. Nah, ketika ini menjadi tanda ya, menjadi alamat dan ayat buat kita belajar ya, bagaimana endingnya Firaun yang ini gitu loh. Nah, sekarang dia kan sampai sekarang udah mati pastinya. Dia di alam barzakh dan Allah Ta'ala katakan siang malam ditampakkan padanya azab neraka yang dahsyat. Coba bayangkan siang malam, berarti di alam kubur ada siang ada malam yang kayak gimana formatnya bentuknya Allahu a'lam. Tapi coba kita bayangkan kalau emang orang-orang rasionalis mau melogikakan dan mau beriman gitu kepada ayat Allah Azza wa Jalla. Dari zaman kapan tahu nih berapa ribu tahun Allahu a'lam, exactly pastinya lebih dari 1400 tahun, mungkin 2000 tahun. Selama itu sampai sekarang every day Pak. Setiap hari siang malam itu selalu ditampakkan azab. Setiap malam udah kayak subscribe azabnya itu udah kayak setiap malam udah tampak terus dinotif terus oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab-azab itu. Nah, jadi usia Firaun di dunia ini jauh lebih sedikit dibandingkan usia Firaun di alam barzakh. Itu belum lagi usia nanti ada usia Qabil. Ya, Qabil itu adalah yang membunuh saudaranya yaitu Habil. Ya, berapa ribu tahun? Wallahu a'lam. Dan nanti kita akan merasakan juga usia kita di alam barzakh boleh jadi lebih panjang daripada usia kita di alam dunia ini. Ya, boleh jadi lebih panjang. Nah, ketika kita tahu itu adalah rihlah yang lebih panjang daripada rihlah dunia, maka hendaknya ya kita konsentrasinya itu lebih futuristik dong. Itu baru usia alam barzakh yang kita entah berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun ke depan, Allahu a'lam. Ada kemudian usia di akhirat yang itu usianya abadi. Never ending, nggak ada akhiran, jauh lebih panjang lagi. Maka jangan sampai kita itu mengorbankan usia yang jauh lebih panjang dan abadi itu demi kenikmatan semu di usia kita yang sementara ini. Ya gitu. Maka ini nggak pernah terfikirkan oleh para rasionalis yang mereka mengingkari azab kubur, nikmat kubur, mengingkari akhirat, nggak kepikiran mereka. Bahkan agamis aja, orang-orang beragama yang bukan muslim, orang beragama tapi bukan muslim, berarti agama lain, itu kalau antum bicara akhirat dengan mereka, itu mereka nggak ada konsep. Mereka bicara akhirat sama mereka nggak nyambung Pak, benar. Bicara akhirat sama teman-teman Nasrani misalnya, nggak nyambung. Antum coba bicara akhirat. Nanti misalnya dia di kubur ada malaikat munkar nakir, itu mereka apa malaikat munkar nakir? Nanti misalnya di padang mahsyar berkumpul semua, kemudian kemudian didapat syafaat, kemudian diperhitungkan amalannya dan seterusnya. Terus nanti ada jembatan sirat, kemudian ada ini. Kenapa mereka nggak punya konsep yang betul-betul dimatangkan di materi-materi mereka tentang alam akhirat? Ya gimana mau dimatangkan? Orang udah merasa pasti masuk surga kok. Karena ada saviornya itu Jesus karena disalib untuk menebus dosa umat manusia sekalian. Jadi kalau seseorang tidak diancam dengan neraka, tidak diancam dengan azab kubur, seseorang akan awareness-nya itu akan berkurang. Dia akan merasa, los aja gue hidup gitu aja, tetap juga ke surga. Orang Yahudi, kalau antum lihat orang Yahudi, mereka curangnya gimana, mereka kemudian berbuat jahat, mereka sebagian membantai kaum muslimin, mereka ini. Kenapa? Karena mereka merasa kami adalah children of God, kami adalah anak Tuhan, kami adalah orang pilihan. Iya. Ya, kita kan orang-orang non-Yahudi kita kan ada istilahnya apa ya namanya? Ghayyum apa di istilahnya? Gentiles. Kita itu adalah orang yang menjijikkan bagi orang Yahudi, Pak. Jadi mereka akidah mereka adalah orang non-Jewish ya. Walaupun Nasrani, apalagi Jawa kayak kita. Orang non-Yahudi itu bagi mereka ibarat sama seperti animal. Seperti binatang yang dihidupkan di dunia ini untuk menjadi untuk men-serve atau melayani orang-orang Yahudi karena mereka adalah raja dunia, mereka adalah orang yang paling tinggi di dunia. Itu adalah akidah mereka sampai sekarang.
Makanya orang-orang saudara kita di Gaza, di Palestina, semoga Allah rahmati saudara-saudara kita itu dianggap hina oleh mereka dan worthless, nggak ada artinya bagi orang-orang Yahudi. Itu berangkat dari akidah mereka. Di Al-Quran, di surat Al-Baqarah disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Orang-orang Yahudi Bani Israel, orang Bani Israel, Allah katakan, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku, yaitu Allah Azza wa Jalla, telah mengutamakan kalian wahai Bani Israel di atas al-'alamin, di atas orang-orang, semua orang di muka bumi. Kapan? Ketika itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Namun pemahamannya orang-orang Yahudi adalah kami itu the best sampai kapanpun, walaupun sekarang, gitu loh. Jadi kalau orang Islam memahaminya gini, orang Bani Israel di zaman Nabi Musa, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, yaitu diangkat di atas daripada orang-orang semuanya. Jika misalnya ketika itu ada peradaban Cina, misalnya udah ada orang Bani Israel lebih afdol daripada orang Cina, misalnya. Kalau itu ada peradaban Afrika ketika itu, orang Bani Israel lebih afdol daripada mereka. Nah, itu pemahaman kita. Tapi di zaman itu aja. Adapun ketika mereka nggak mengikuti wahyu, kemudian kufur kepada Allah Azza wa Jalla, membunuh sebagian nabi, maka mereka bukan orang-orang the best. Hanya sekarang orang-orang Yahudi sampai sekarang itu merasa bahwasanya sampai kapanpun orang-orang Bani Israel itu yang terbaik, walaupun sampai sekarang. Itu yang jelek. Dan ketika udah merasa orang terbaik nih, di dunia paling baik Yahudi nih. Kemudian untuk urusan akhirat, apa kata Allah? Apa kata orang Yahudi? Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah pecinta yang dicintai oleh Allah. Ya, itu. Jadi merasa spesial bagi Tuhan, mereka itu spesial, gitu kan? Kemudian juga kata orang Yahudi, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kata orang Yahudi gini, kalau misalnya kita, kata orang Yahudi, kalau misalnya kita bahasa kita nih, kalau misalnya kita pergi ke neraka, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Kalaupun kita ke neraka, enggak bakal neraka itu nyentuh kita kecuali paling berapa hari doang, gitu. Jadi ngerasa apa? Superior, spesial, kalaupun ya dimasukin neraka paling bentaran doang, nanti balik ke surga. Itu akidah mereka. Nah, berangkat dari akidah merasa aman kayak gitu, maka mereka nggak mikirin akhirat. Akhirnya di dunia ini mereka apa? Berbuat semaunya, berbuat zalim semaunya, makan harta semaunya, dan seterusnya. Sekarang kalau kita kumpulkan secara kolektif antar individu dari antar agama, Islam dan agama lainnya nggak perlu disebutkan, semua agama lah selain Islam. Coba bandingkan mana dari individu-individu antar agama ini yang memikirkan akhirat, mana yang memikirkan alam kubur. Pasti cuman orang-orang Muslim, ana yakin. Pasti cuman orang-orang Muslim. Ya sampai sebagian kita nih orang Muslim, terutama di Pulau Jawa, saking banyak mikirin kuburan, sampai ngeliat keranda mayat aja udah ketakutan. Gitu. Banyak orang Jawa kan gitu, Jawa di desa-desa keranda apa yang ya kan keranda tuh yang buat mayat itu barang paling mengerikan bagi orang-orang desa di Jawa. Saking apa? Dikit-dikit ini berlebihan kok ini. Saking khurafatnya orang-orang kita nih, Jawa ya terutama, sampai terkreasikan jin-jin itu yang ada afiliasinya ke kuburan. Coba Pak, kalau antum pikir jin-jin yang paling ditakutin rata-rata affiliatednya ke kuburan. Coba sebutin jin apa? Pocong. Kan terkonfirmasi ini ahli kuburan. Pocong. Kuburan banget gitu. Kuntilanak. Kan kaitannya dengan kematian. Ya, makanya kuntilanak kan berasal dari Pontianak. Dari kata Pontianak. Itu kan singkatan tadinya perempuan mati beranak. Itu aslinya dari Melayu kayak gitu. Antum bisa lihat itu di banyak dokumentasi kayak gitu. Pontianak, makanya orang Malaysia menyebut Pontianak. Mereka nggak nyebut kuntilanak, kita aja kuntilanak. Kita aja nyebut kuntilanak. Mereka nyebutnya Pontianak. Sampai di Kalimantan Barat ibu kotanya Pontianak karena khurafatnya dahulu itu di situ di Sungai Sungai apa yang namanya? Sungai apa namanya yang gede? Kapuas. Itu dulu di beberapa sungai ada beberapa kerajaan dan orang rajanya itu sering ada ditampakkan perempuan-perempuan kayak gitu.
Maka disebut perempuan mati beranak karena bentuknya kayak gitu. Matinya dalam keadaan beranak. Nih. Makanya yang disebut kita mohon maaf, yang bolong-bolong di tengah itu kan ya di sini bolong. Kenapa begitu? Karena ini anak haram dan hasil dari perzinahan kemudian mati dalam keadaan itu. Coba sekarang kita tanya ke setan-setannya. Ukti anti beneran mati kayak gitu dulu? Enggak lah, enggak mau kan. Dia juga enggak mau nih kita aja karena kebentuk di pikiran kita, mereka akhirnya terkreasikan kayak gitu. Iya, jadi mereka tuh mengikuti arus pikiran masyarakat dan diafiliasikan dengan kematian. Ini merupakan apa? Bentuk pengkaburan supaya manusia itu ketakutan dengan kematian, tapi ketakutannya itu bukan karena Allah, melainkan ketakutannya dialihkan kepada setan, gitu loh, paham gak? Islam ini kan dari kita tahu Nabi Muhammad SAW, para salafus soleh, mereka ketika mau wafat, seperti salah seorang sahabat ketika mau wafat bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya takut, saya khawatir dosa-dosa saya dan saya khawatir amal-amal saya, tapi saya berharap pada Allah semoga menerima amalan kita. Nah, itu justru yang kata Nabi SAW, siapa yang menjelang kematiannya dia merasakan seperti ini, khawatir dosa-dosanya, berharap pada Allah akan pahala dari Allah, maka dia akan masuk surga. Tapi jin-jin kayak Kunti dan Pocong dan saudara-saudaranya itu, mereka itu berusaha agar membuat takut orang-orang pada kematian, tapi tidak dalam relnya syariat, melainkan dalam apa? Supaya musyrik, supaya takut sama setan. Bukan takut dengan Allahnya, bukan takut dengan dosa-dosa atau bukan berharap pada pahala, bukan. Tapi takutnya sama jin-jin. Rasulullah SAW ketika menyebutkan ya, orang kalau misalnya dia masuk ke kuburan atau bukan masuk ke pemakaman, maka hendaknya dia kan doa dan berdoa untuk kaum muslimin di situ, salam dan doa untuk kaum muslimin di situ. Tapi coba pengkaburan di setan itu apa? Kalau masuk kuburan, serem nanti ada kuda. Pohon ini tuh pohon gede. Biasanya ada yang ongkang-ongkang di situ dan seterusnya. Akhirnya orang lupa dengan alam barzakh, lupa dengan lupa. Karena divisualkan oleh syaitan-syaitan ini supaya manusia tuh lihat tuh mayit tuh lihat tuh bangkit dari kubur. Tuh lihat tuh yang mati beranak nanti dan seterusnya. Ya. Terus didukung dengan film-film. Kan dari zaman 70-an 80-an kan film-film horor kan pasti deket sama kuburan. Coba Pak Antum ingat-ingat dah film-film horor dari zaman 60-an, 70-an, 80-an, 90-an nggak jauh-jauh sama kuburan. Pasti gitu. Pocong, kuntilanak, bayi ajaib dan seterusnya kan gitu. Kan kematian semua. Supaya dialihkan kita itu supaya apa? Supaya takut sama matinya itu bukan karena Allah, tapi takut sama setannya. Terus kemudian dibumbui dengan khurafat-khurafat. Dibumbui dengan khurafat-khurafat. Itu kalau tali pocong nggak dibuka entar gentayangan. Entar kalau nggak ditahlilin 7 hari entar gentayangan. Kan dulu kayak gitu. Dan itu berasal dari agama lain. Terus kemudian kalau misalnya ini kita lagi tahlilin pocong nih, mayit lagi kita tahlilin, jangan sampai ada kucing hitam yang ngelongkapin nih kucing nih mayit. Entar bakal gini gitu, lihat dari khurafat. Jadi orang takutnya bukan sama amal buruk, bukan harap amal soleh, bukan. Takutnya sama apa? Ama ini mayit nanti bakal gentayangan. Kenapa disebut gentayangan? Karena punya jam tayang. Jam tayangnya berapa? 7 hari, 40 hari, 1 tahun. Itu dari agama lain tadinya. Diadopsi sama orang-orang kita dan diganti formatnya jadi tahlilan. Gitu. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi emang kayak gitu kenyataannya di kita. Ya, jadi azab kubur, nikmat kubur. Kita syaitan dari kalangan jin dan manusia itu berusaha untuk mengalihkan. Orang-orang rasionalis mereka mengalihkan dengan menafikan, nggak ada itu karena nggak sesuai dengan logika. Nah orang-orang tradisionalis bedanya sama orang rasionalis. Rasionalis itu pakai logika banget, saking pakai logika, saking itu mentok di kiasan dunia aja. Orang tradisionalis sebaliknya, logika itu nggak dipakai, saking nggak dipakainya sampai hal-hal khurafat subur. Nah orang rasionalis banyak di barat, makanya orang barat kayak gitu, nggak percaya sama akhirat dan seterusnya. Orang tradisionalis di kita nih banyak, gitu. Nah, kita mau yang mana? Yang tengah, yaitu syariat Islam, akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya mungkin kita cukup sampai sini aja insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.